Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, sampai hari ini kita diberi kekuatan untuk terus mendekat kepada Tuhan, merendahkan diri dalam puasa raya kali ini. Amin. Mari kita mau bawa hati kita mau datang lebih lagi kepada Tuhan hari ini. Mari kita bersama berdoa. Bersyukur kalau hari ini kami boleh datang, punya waktu lagi untuk mendekat kepada Engkau Bapa. Kami bawa hati kami kepada Engkau. Kami rindu untuk mendekat. Kami rindu senantiasa tinggal dalam hadirat-Mu. Lawat kami bekerja Tuhan lebih lagi. Kami juga buka hati untuk mendengar suara-Mu. Berbicaralah, bekerjalah di dalam nama Yesus. Mari naikkan pujian ini. Mari sambut jamaahnya hari ini. Dekat Tuhan itu kerinduan kita, amin. Dekat Tuhan itu kerinduanku, kan ku bawa hatiku hanya padamu. Dengan segenap hatiku ku bersandar padamu. Dia kan selalu bersamaku, amin. Dekat Tuhan itu saat terindah, kan ku buka hatiku dengar suaranya. Dengan keyakinan teguh akan janji firman-Nya. Dia Tuhan yang menuntun jalanku. Hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Dekat Tuhan itu kerinduan kami. Dekat Tuhan itu kerinduanku, kan ku bawa hatiku hanya padamu. Dengan segenap hatiku ku bersandar padamu. Dia kan selalu, ya kami percaya Engkau selalu bersama. Tuhan itu saat terindah, kan ku buka hatiku dengar suaranya. Dengan keyakinan teguh akan janji firman-Nya. Dia Tuhan yang menuntun jalanku. Hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku katakan. Hanya Yesus, hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya.
Kami percaya saat kami menyembah Engkau, Kau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Engkau bekerja dan Kau melimpahkan kekuatan-Mu kepada setiap orang yang bersungguh-sungguh mencari Engkau, Tuhan. Haleluya. Mari katakan, saat ku lemah, Engkau menguatkan aku, Tuhan. Terima dengan iman kekuatannya bersama. Saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Amin. Saat tak ada lagi asaku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Saat ku lemah, saat ku lemah, Dia kuatkan. Amin. Kami rasakan, Tuhan. Kami rasakan Kau selalu pegang kami. Saat tak ada lagi asaku tempuh, hanya Yesus yang ku katakan. Saat ku lemah, saat ku lemah, amin. Kami terima kekuatan baru. Amin. Amin, Tuhan. Saat tak ada lagi asaku tempuh, hanya Yesus yang ku. Sekali lagi katakan, saat ku lemah, saat ku lemah, Dia kuatkan hatiku. Tangannya tak membiarkanku. Saat tak ada lagi asaku tempuh, hanya Yesus yang ku punya. Hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur. Amin. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya. Kau satu-satunya, Tuhan. Allah yang kami punya, Allah yang kami sembah dan percaya. Katakan, hanya Yesus, Dia Yesus, Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus, Dia Yesus, hanya Dia segalanya dan satu-satunya Allah Tuhan yang ku punya. Dalam hadirat-Mu kami mau berkata dengan iman kami, Tuhan. Terjadi kesembuhan, kelepasan, kemenangan, pemulihan. Sesuatu pasti terjadi. Mari dengan iman bersama kita mau katakan kesembuhan, mujizat terjadi. Amin, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ku perkatakan kesembuhan. Amin. Ku perkatakan kesembuhan. Amin. Ku perkatakan ya dalam nama Yesus. Ku perkatakan Dia berkuasa. Amin. Hanya Yesus yang mengatur hidup. Ku perkatakan kesembuhan terjadi dalam nama Yesus. Ya, kelepasan terjadi. Ku berkata, Engkau berkuasa, Tuhan. Amin. Hanya Yesus yang mengatur. Sekali lagi dengan iman kita katakan, ku perkatakan kesembuhan.
terjadi di dalam nama Yesus. Ya, terjadi dalam hadirat Tuhan. Amin. Karena Engkau berkuasa Tuhan. Hanya Yesus yang mengatur hidup. Engkau yang mengatur hidup kami Tuhan. Haleluya. Hanya Yesus. Ya Yesus. Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus. Ya Yesus. Hanya Dia segala. Engkau satu-satunya. Ya Tuhan. Allah Tuhan yang ku. Sekali lagi katakan. Hanya Yesus. Ya Yesus. Dialah yang berkuasa mengatur hidupku. Hanya Yesus. Ya Yesus. Hanya Dia segalanya dan satu-satunya. Allah Tuhan, katakan hanya Dia segalanya. Hanya Dia segalanya dan satu-satunya. Allah yang kami punya, kami percaya. Amin. Sekali lagi kita berkata, hanya Dia segalanya dan satu-satunya. Allah Tuhan yang ku punya. Ya, hanya Kau Tuhan, mari sembah Dia lebih dalam lagi. Hanya Kau Yesus yang kami sembah. Hanya Kau yang kami percaya. Hanya Kau satu-satunya. Tiada yang lain. Allah yang kami percaya. Haleluya. Kami angkat hati kami menyembah. Ini pujian kami, sembah kami bagimu. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Kau yang mengatur hidup kami. Kau Allah yang mengatur segalanya. Sebab Kau Allah Maha Besar. Kami sembah, kami tinggikan Engkau Yesus. Yesus Allah yang hidup. Haleluya. Terpujilah Kau Tuhan. Ditinggikan, diagungkan Kau Allah selamanya. Allah yang tak berubah. Kuasa-Mu, kasih-Mu dulu, sekarang dan selamanya. Oh Yesus Tuhan. Ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Tiada yang seperti Engkau. Tiada yang melebihi-Mu. Tiada yang sebanding dengan-Mu. Allah yang hidup, Allah Maha Besar, Allah pembuat mujizat, Allah yang sanggup lakukan apa yang tak mungkin bagi manusia. Itu yang kami percaya. Yesus Tuhan.
Mari kita mau ingat bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita percaya adalah Allah yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Sebab itu mari angkat hatimu dengan iman. Kita katakan, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan, ya Kau sanggup, Kau mampu Tuhan. Kau bisa Tuhan. Kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut. Wow, Kau Allah yang besar, terjadi karena kuasa-Mu Tuhan, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat, Kau pembuat mujizat sejati. Kau pembuat mujizat sejati. Amin, amin, amin Tuhan, amin. Yes, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami beruntung punya Allah, mengenal Allah, percaya kepada Allah yang hebat, Allah yang ajaib. Kau sanggup mengatur hidup kami, Kau sanggup memulihkan hidup kami, keluarga kami, kota kami, bangsa kami. Engkau Allah yang sanggup melakukan segalanya. Sebab itu kami percaya, kami mau terus menaruh harapan kami hanya kepada Engkau Yesus satu-satunya Allah yang kami sembah dan percaya. Berbicara lebih lagi dalam hadirat-Mu, kami mau mendengar. Kami buka hati kami, lawat kami lebih lagi di dalam nama Yesus. Bersama kita berkata, amin. Shalom, saudara sekalian yang dikasihi dengan kasih Bapa. Selama beberapa hari ini kita sudah berpuasa bersama, dan kali ini kita mau terus untuk berpuasa dan makin mendekat pada hati Tuhan, sehingga kita tahu apa yang dikehendaki oleh Bapa kita dan kita bisa melakukannya. Jadi untuk tema puasa bersama kali ini itu ada dasarnya di ayat 1 Timotius 2 ayat 2-3. Berdoalah untuk raja-raja dan semua orang yang mempunyai wewenang atas kita, atau mereka yang mempunyai tanggung jawab yang besar, supaya kita dapat hidup tentram dan damai. Kehidupan yang bermartabat yang didedikasikan untuk Tuhan. Hidup seperti itu baik dan menyukakan hati Allah, Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara, teman-teman sekalian, kita baru saja melewati momen-momen yang tidak mudah bangsa kita secara keseluruhan, di mana kita sebagai anak-anak Tuhan terlibat di dalamnya gitu. Kita mengalami bersama, dan mungkin ada beberapa teman-teman di sini juga yang mengalami seperti yang saya alami ketika masa-masa itu terjadi beberapa waktu yang lalu. Kita bingung apa yang harus kita lakukan gitu. Ketika ramai sekali di media sosial, di berbagai peristiwa sangat cepat terjadi, bahkan setiap pagi bangun tidur ada berita apa lagi, ada kekacauan apa lagi, ada kontroversi apa lagi gitu. Kayaknya setiap hari itu ada aja yang membuat kita ini was-was gitu. Dan
satu kejadian yang tidak diharapkan itu bisa menimbulkan efek yang luar biasa. Dan kayak rentan sekali gitu keadaan bangsa kita. Terutama dari sisi ekonomi. Pasti ekonomi adalah akibat dari situasi bangsa kita yang tidak menentu. Ekonomi itu selalu jadi akibatnya, dan pastinya itu berdampak pada kita semua. Jadi ayat yang kita sudah bacakan tadi, yang merupakan ayat umum ya dalam tema puasa kita, itu sebenarnya dari ayat itu kita bisa tahu apa yang Tuhan inginkan gitu. Jadi bukan apa yang kita inginkan sebagai manusia, sebagai warga Indonesia, tapi apa yang Tuhan inginkan untuk kehidupan kita berbangsa dan bernegara gitu. Jadi kalau kita lihat dan baca, Tuhan ingin kehidupan yang baik, yang damai. Tuhan ingin kita berdoa untuk raja-raja, orang-orang yang sudah Tuhan kasih sebagai pemimpin kita. Terlepas bagaimana penilaian kita terhadap pemimpin-pemimpin itu, tapi balik lagi back to Bible. Karena kalau kita back to Instagram, back to people opinion, back to news atau berita-berita yang kita baca, pasti secara manusia, secara daging responnya adalah hal-hal yang negatif. Kita kepingin berkata sesuatu, kita pengen memberikan pendapat, kita pengen melampiaskan kemarahan kita, kekecewaan kita. Gitu. Tapi pertanyaannya, apakah itu yang Tuhan inginkan? Yang Tuhan inginkan justru berkebalikan dengan apa yang sedang terjadi hari-hari ini di masyarakat kita. Memang benar ada sebuah hal positif, tapi di sini saya mau garis bawahi ya, hal yang positif atau hal yang dipandang baik itu belum tentu benar. Itu belum tentu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika kita melihat, oh ini hal yang baik, semua orang bersatu, semua orang kompak, semua orang menyuarakan opini, itu baik, positif gitu ya. Ada sebuah effort atau tindakan-tindakan dilakukan untuk mengubah situasi gitu. Tapi kita balik lagi sebagai anak Tuhan yang memiliki identitas dalam kerajaan Allah, yang menjadikan Alkitab, firman Tuhan sebagai panduan hidup kita, kita punya respon dan cara berpikir, cara bertindak yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya, orang-orang dunia atau orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi sebagai anak Tuhan justru kita punya respon yang kalau bingung lihat aja Alkitab. Kalau bingung tanya aja Tuhan Yesus. Atau bahkan yang biasanya saya sering praktekkan juga, saya berpikir what will Jesus do gitu ya. Jadi apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan situasi seperti ini. Balik lagi kalau sama pemerintahan, ada cerita ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan situasi di mana dicobain ya sama orang-orang yang mungkin ingin menjatuhkan dia di depan umum, ditunjukkan koinnya. Kita harus membayar pajak apa enggak ke bangsa Romawi yang menjajah bangsa Israel waktu itu. Tapi Tuhan Yesus beresponnya apa? Nah, beresponnya lihat di sini ada gambar siapa? Ya kita kembalikan seperti sudah diatur oleh otoritas yang Tuhan sudah izinkan terjadi atas itu. Sama juga kita punya undang-undang, punya peraturan, kita dikasih otoritas, yuk kita lakukan. Di luar itu bukan menjadi bagian kita. Nah sekarang pertanyaannya adalah apa yang menjadi bagian kita? Nanti kita akan bahas, tapi saya mau bacakan dulu ayat Yeremia 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Karena kita bahas topik mengenai ekonomi, kita kepingin punya hidup yang sejahtera. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita kepingin keluarga kita, kota kita ya, bangsa kita itu hidupnya sejahtera, dan itu juga yang Tuhan mau ya tadi. Tapi kita punya bagiannya adalah apa? Kita berdoa, mengucapkan kata-kata berkat. Nah ini challenge-nya di sini ya, nggak gampang gitu. Kalau kita mau berdoa karena ketika situasi lagi baik-baik saja, kita bisa lah. Atau mungkin situasinya nggak baik-baik saja. Kalau baik-baik saja biasanya malah kita keenaan gitu ya, malah lalai untuk berdoa biasanya. Aku nggak tahu. Tapi ketika situasi sedikit memburuk kita khawatir, kita berdoa. Tapi sekarang ini situasinya buruk sekali. Itu sebenarnya adalah saat-saat yang terbaik untuk kita. Ayo kita mau berdoa sungguh-sungguh gitu. Nah masalahnya berdoanya itu adalah berdoa memberkati pemimpin-pemimpin kita.
berdoa untuk mereka gitu kan, yang dimana nggak mudah karena kita punya kekecewaan atau hal-hal yang bagi kita tuh kok nggak sesuai ya dengan apa yang kita yakini, atau dari berita-berita yang kita baca kok tidak sesuai, tapi kita kok somehow harus memberkati dia, harus mendoakan dia. Nah ini disinilah teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, peranan kita sebagai anak Tuhan untuk melakukan hal yang berbeda. Saya ulangi ya, hal yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Ketika orang-orang menghujat, orang-orang di sosial media komen dengan kalimat-kalimat yang mengerikan ya, bahkan kita sudah sekarang lihat di negara-negara lain mulai ini ada sebuah pengaruh yang dibawa dari kejadian di bangsa kita ke bangsa lain, lalu tiap pagi ada berita barunya, kita lihat videonya, kita baca komennya, semuanya orang melakukan hal itu. Kita gimana? Respon kita yang Tuhan mau, kita berdoa. Nah, aktivitas atau tindakan berdoa itu seringkali di underestimate ya. Saya merasa saya sendiri pun ya sebagai anak Tuhan, ketika lagi ada kejadian nih, ada situasi, saya harus melakukan sesuatu gitu. Terus Tuhan bilang doa gitu, berdoalah untuk situasi itu. Kayaknya kok nggak afdol ya, kayaknya kok cuma doa aja ya Tuhan ya. Aku pengen berdoa dan melakukan sesuatu, apapun itu, supaya kayak kok berdoa aja tuh kayak pasif banget gitu. Kesannya seperti itu. Apalagi untuk situasi yang makro. Makro ini saya bilang situasi yang besar ya, bangsa kita. Kita kan bukan orang-orang yang duduk di pemerintahan. Kita tidak punya kewenangan untuk memutuskan sesuatu. Kita warga negara Indonesia ya, yang kesannya tuh kayak kita mau melakukan apa ya gitu. Nah, saya mengalami pergumulan itu, Bapak, Ibu, teman-teman, saudara. Kayak ketika sedang banyak di sosial media itu bergunjing, orang-orang posting, komen, melakukan sesuatu, aku juga kayak tergoda juga dan kayak aku kok harus melakukan sesuatu, tapi apa gitu. Dan ya Tuhan hanya katakan ya berdoa. Dan berdoa ternyata adalah bukan hal kecil. Berdoa itu kesannya kecil, tapi dampaknya itu luar biasa. Apalagi hal-hal yang di luar kuasa kita, itu definitely atau pastinya Tuhan butuh anak-anak Tuhan untuk punya hati yang berdoa. Jadi di Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Oke, katakanlah kita mengatakan dalam situasi bangsa kita, ekonomi yang kita bukan menteri keuangan ya saat ini ya, tapi kayak kita merasa apa yang bisa aku lakukan untuk keuangan bangsa kita, untuk kondisi ekonomi. Ya udah, hal paling kecil yang bisa kita lakukan adalah kita duduk berdoa dan kita beriman bahwa doa kita tuh punya kuasa dan Tuhan akan bekerja lewat doa-doa kita. Nah, ketika kita setia berdoa lewat tindakan-tindakan kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara-perkara yang besar. Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan ide apa yang harus kita lakukan berikutnya. Tindakan apa yang harus kita lakukan. Nah, masalahnya seringkali kita fokus ke tindakannya dulu. Wah, ini ada situasi nih, aku harus do something, aku harus berbuat sesuatu, tindakan. Tapi kita lupa esensinya, kita nggak berdoa. Atau bahkan kita bilang, aku udah berdoa kok. Tapi apakah kita berdoa dengan setia? Apakah kita berdoa dengan konsisten? Apakah kita berdoa dengan benar, dengan hati, motivasi, dan roh yang benar? Nah, kesannya cuma berdoa, tapi banyak hal yang harus kita perhatikan. Doa bukan hanya sekedar doa biasa, tapi doa adalah sebuah sikap hati untuk kita bisa terus ya, untuk berdampak, dan itu menjadi bagian kita. Berikutnya kita mau baca di ayat, bisa ditampilkan di ayat berikutnya, di Filipi 4 ayat 12 ya. Tadi saya sempat singgung masalah tentang hal yang makro ya. Kalau hal-hal terkait dengan ekonomi bangsa kita sikap hatinya adalah kita mau berdoa buat orang-orang yang memang Tuhan izinkan punya otoritas atas kita. Yang kita lakukan apa? Kita harus punya pemikiran atau mindset seperti ini. Di Filipi 4 ayat 12 dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun hal kelaparan.
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, masa yang susah itu pasti akan terjadi ya dalam sebuah journey perjalanan hidup. Itu akan ada masa-masa yang susah. Dalam seumur hidup saya, masa yang susah itu salah satunya ya masa beberapa tahun yang lalu ya, masa COVID yang dialami oleh seluruh masyarakat dunia. Dan kita ya dengan berbagai macam ya, ada kehilangan, ada apa, tapi kita sekarang detik ini ada di sini, kita sudah melewati masa itu, kita menyaksikan kesetiaan Tuhan memelihara kita gitu ya. Ketika sekarang ini orang-orang berkata ekonomi sedang lesu, faktanya mungkin dipaparkan di surat kabar, ada data-data yang dipaparkan juga, ya oke, memang benar situasinya seperti itu. Apakah kita juga menyaksikan penyertaan Tuhan, kesetiaan Tuhan? Kita sudah pernah melihat kesetiaan Tuhan di hidup kita di masa yang lalu, dan kita mau percaya bahwa Tuhan tetap setia untuk menjaga kita, memelihara kita di masa sekarang maupun masa depan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan sudah punya jaminan bahwa kita hidupnya dipelihara. Kalau kita sudah punya jaminan, berarti kita ada seorang yang beriman. Saya punya sebuah kalimat ya, permainan kata, upgrade jiwa warrior, downgrade jiwa warrior. Kadang-kala kita banyak khawatir, tapi karena kita kurang iman. Tapi kalau kita beriman, kita bisa jadi warrior. Apa itu warrior? Ya, jadi contoh, jadi teladan lewat respon kita, perkataan kita. Sehingga orang-orang di sana bisa melihat perbedaan. Loh, situasi yang dihadapin sama, ekonominya susah, ekonominya lagi berjuang, tapi kok kamu responnya beda? Kok kamu gak khawatir seperti aku khawatir? Disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Saya mau kasih 5 tindakan yang bisa kita lakukan ya. Ini cepat aja dalam sisa waktu yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan itu Bapa kita adalah Jehovah Jireh ya, Bapa yang menyediakan. Dan Tuhan juga berjanji dalam Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberi kekuatan padaku. Itu jaminan janji Tuhan dan kekuatan buat kita dalam ekonomi, in this ekonomi gitu ya, orang-orang bilangnya gitu. Apa 5 hal itu? Saya mau ambil dari kata jireh. Ada JIREH. Apa yang harus kita lakukan? Ini mungkin bisa jadi tindakan praktis kita ya. J1 itu adalah kita harus jujur dan jangan mengeluh. Jujur dengan kondisi kita. Kita kadang suka bilang lagi susah ya, lagi susah. Kalau ditelusuri lagi, apakah kita benar-benar susah sampai nggak bisa makan? Belum tentu. Apakah kita susah sampai nggak ada simpanan? Belum tentu. Tapi kalaupun kita punya kesusahan yang benar terjadi seperti itu, Tuhan pingin kita nggak mau jadi orang yang mengeluh, bersungut-sungut ya. Jangan mengeluh. Yang berikutnya I-nya adalah kita berinvestasi pada hubungan. Hubungan pada siapa? Justru di masa-masa ini investasi hubungan kita sama Tuhan, semakin dekat sama Dia. Investasi hubungan dengan saudara seiman kita, dengan orang-orang di sekitar kita. Kalau situasi lagi baik-baik saja kita baik sama orang itu biasa ya. Tapi justru ketika situasi susah dan kita mau untuk memberkati, kita masih mau untuk berkontribusi buat orang lain yang membutuhkan, walaupun kita juga pas-pasan, itu adalah investasi yang luar biasa. Dan itu yang Tuhan mau, justru dalam kekurangan kita justru malah bisa menjadi berkat. R-nya apa? R itu adalah kita merawat. Kita rawat apa yang sudah Tuhan kasih dalam hidup kita. Kalau kita telusuri lagi hidup kita ini benar-benar diberkati luar biasa. Kadangkala kita fokus dengan apa yang kita tidak punya sehingga kita lupa dengan apa yang sudah kita punya. Ternyata kalau kita lihat lagi apa yang sudah kita punya, apa yang sudah Tuhan kasih, banyak hal. Dan itu bisa kita pakai, pergunakan sebagai resource sumber daya dalam situasi seperti saat ini. Lalu ada juga E itu adalah kita edukasi. Di masa-masa ini kita harus pintar-pintar untuk belajar sesuatu. Belajar ilmu baru, upgrade diri, skill, pelajari hal-hal yang baru supaya kita makin diperlengkapi dan kita bisa justru malah punya peluang-peluang yang luar biasa. Dan yang paling terakhir H, itu yang paling susah adalah hormati otoritas yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kita. Siapa pemerintah kita? Kita mau praktek ya Bapak Ibu teman-teman, kita mau praktek poin terakhir ini, kita mau berdoa buat presiden kita, buat para
orang-orang yang memangku jabatan ya, para perwakilan rakyat. Itu Tuhan minta dan Tuhan mau kita hormati otoritas yang Tuhan sudah kasih. Kita mau berdoa untuk 2 poin ya, agar presiden bersungguh-sungguh dalam memberantas korupsi dan Tuhan melindungi dia dari musuh-musuh yang berusaha menjatuhkannya. Mari kita satukan hati, berdoa dengan tulus. Kita berdoa bukan untuk diri kita, tapi kita berdoa karena kita mau taat sama firman Tuhan. Bapa, kami berdoa kepada Presiden kami, Presiden Prabowo, supaya Engkau yang menyentuh hatinya. Karena Engkau adalah pribadi yang sanggup untuk mengubah hati manusia. Engkau adalah pribadi yang sanggup menyentuh hati manusia, Tuhan. Dan kami mau mengucapkan kata-kata berkat, kata-kata yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Bukan hanya sekedar kata-kata positif yang meaningless, yang tidak ada artinya, tapi kata-kata kebenaran Tuhan, bahwa Engkau berdaulat bertahta atas bangsa kami Tuhan. Dan kalau Engkau izinkan beliau untuk menjadi pemimpin kami, mari Tuhan, biarlah kami mengambil peran untuk bisa berdoa untuk beliau. Bapak, kami berdoa supaya apapun yang dia lakukan itu benar-benar berasal dari Engkau. Engkau memberikan hikmat, tindakan yang dia lakukan, Engkau yang memberikan orang-orang yang baik di sekitarnya Tuhan. Orang-orang yang mau untuk melayani bangsa dengan tulus, dengan hati yang benar, bukan orang-orang yang mementingkan kepentingannya sendiri Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya bahwa kepemimpinan bangsa kami bukan hanya fokus pada satu orang, tetapi sebuah kerja tim Tuhan, sebuah jajaran yang perlu untuk melaksanakan bersama-sama. Biarlah Engkau perlengkapi dan sediakan orang-orang yang terbaik yang mendukung dia. Berkati kesehatannya Tuhan, supaya dia bisa memimpin dengan tubuh yang sehat, dan biarlah hatinya Tuhan dipenuhi dengan damai sejahtera Tuhan, sehingga hatinya dipenuhi kasih Kristus yang memiliki belas kasihan, dan setiap tindakannya didasarkan oleh kasih Kristus Tuhan. Bapak, kami berdoa supaya para kabinet juga mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi krisis ekonomi, sehingga bangsa Indonesia hidup sejahtera secara merata. Kami percaya pada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan, bahwa Engkau sanggup untuk memberikan hikmat juga buat mereka bisa memberikan kebijakan-kebijakan, melaksanakannya Tuhan dengan seksama, dengan penuh kebijaksanaan Tuhan, sehingga masyarakat juga bisa merasakan Tuhan impact-nya, dampaknya. Dan kami berdoa untuk khususnya untuk masyarakat supaya mereka juga bisa turut serta Tuhan untuk mendukung, tidak hanya meminta, menuntut, tapi mereka juga turut serta untuk bisa melaksanakan hak dan kewajiban mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk hari ini. Kami sudah melewati puasa hari ini dan kami percaya Tuhan di hari-hari ke depan Engkau terus berbicara dalam hati kami untuk terus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Kami hidup oleh roh Tuhan, bukan oleh daging kami. Kami hidup oleh janji-Mu Tuhan. Kami hidup oleh firman-Mu Tuhan, bukan oleh perasaan dan kondisi emosi kami Tuhan. Karena roh kami itu lebih dari sekedar jiwa dan tubuh kami Tuhan. Roh kami yang menuntun kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan bangsa kami, pemimpin bangsa kami dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu teman-teman yang terus antusias ya mengikuti rangkaian doa puasa. Masih ada beberapa hari lagi, kita tetap bisa semangat ya dan saling membangun ya, teman-teman Komsel semuanya saling rame-ramein di grup WhatsApp atau ketika bertemu saling kasih semangat supaya kita semua bisa merasakan hadirat Tuhan dalam puasa kita kali ini. Terima kasih, selamat berpuasa.